Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di awal pekan ini, Senin 30 Mei 2022. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Bersatu Kita Kuat. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Demikian bunyinya. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara-saudara, suatu ketika ada sebatang anggur kecil yang begitu bersemangat untuk hidup. Ia menghisap air dan mineral dari dalam tanah dan ia mulai bertumbuh. Batang anggur itu masih sangat muda, tetapi ia cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri. Lalu datanglah angin yang kencang, disusul hujan deras hampir setiap hari. Salju pun tak ketinggalan. Butiran-butirannya jatuh menimpa bahkan membekukan batang anggur itu. Batang anggur kecil tersebut sangat menderita dan ia menjadi lemah tak berdaya. Dalam kondisi demikian akan lebih mudah baginya untuk menyerah dan tidak usah lagi meneruskan hidupnya. Musim dingin itu begitu panjang dan batang anggur kecil semakin lemah. Kemudian ia mendengar sebuah suara memanggilnya. Ternyata suara itu datang dari batang anggur yang lain. Sini, jangkau batangku dan bergantunglah padaku. Tapi batang anggur kecil masih bimbang. Apa artinya ini? Tetapi akhirnya ia berusaha menjangkau batang anggur tersebut yang tadi memanggilnya. Lihatlah, aku dapat menolongmu, kata batang anggur itu. Belitkan saja carangmu padaku, dan aku akan menolong agar engkau dapat mengangkat kepalamu, katanya. Batang anggur kecil kini yakin bahwa ia akan aman. Sejak itu, ia dapat berdiri tegak lagi. Angin, hujan, dan salju datang, tetapi batang anggur kecil sudah menempel dan erat bersatu dengan batang anggur lainnya. Meskipun digoyangkan oleh angin dan dibekukan oleh salju, mereka tetap kuat berdiri karena bersatu satu dengan yang lain. Di dalam kesatuan itu, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga semuanya tetap bertahan, bisa tersenyum dan bertumbuh bersama. Suatu hari, batang anggur kecil memandang ke bawah dan ia melihat batang anggur kecil yang lain sedang meliuk-liuk karena ditiup angin. Kemudian ia berteriak, "Mari, bersatulah dengan kami." Lalu batang anggur kecil itu mengulurkan batangnya ke atas dan bersatu dengan batang anggur lainnya. Mereka pun bertumbuh bersama, berbunga dan menghasilkan buah yang lebat. Saudara-saudaraku, persekutuan sangatlah penting. Meskipun secara materi kita mampu dan banyak hal yang dapat kita tangani sendiri, tetapi ada saat-saat di mana topangan sesama, khususnya saudara seiman, sangat kita perlukan. Ketika iman menjadi lemah karena beratnya tantangan hidup, ketika kesedihan melanda karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau ketika kita butuh seseorang untuk sekedar mendengarkan isi hati kita, disitulah kehadiran saudara seiman sangat berperan. Di dalam kerjasama yang baik, ada tambahan kekuatan dan ada hasil yang lebih maksimal yang dapat kita peroleh. Jangan lupa saudara, iblis tahu celah yang dapat dia manfaatkan untuk menghancurkan orang-orang percaya. Salah satunya adalah perpecahan dan rasa tidak membutuhkan orang lain. Kita harus lebih erat bersatu agar kita kuat dan menghasilkan sesuatu yang indah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 tertulis sebagai berikut.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, hari-hari di mana kita hidup sekarang ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu iblis berusaha dan bekerja semakin giat untuk memecah belahkan kesatuan umat Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah imannya dan akhirnya runtuh. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan bicara kepada kita untuk menyadari bahwa bersatu kita akan menjadi kuat. Beri kesempatan untuk Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi kita secara pribadi, supaya kita mengerti benar-benar apa yang Tuhan maksudkan. Dan dengan demikian kita bisa memperbaiki hidup kita di hadapannya, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang lagi untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk teguran yang Kau berikan lewat renungan hari ini. Seringkali kami memang kurang mau memperhatikan kepentingan orang lain, oleh karena ada kekecewaan di dalam hati kami, atau kami merasa bahwa kami sendiri begitu berat menjalani hidup ini. Tetapi apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu hari ini, kami mau terima dengan hati yang terbuka, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena dengan kesatuan itulah kami menjadi kuat, sehingga tidak ada panah berapi dari iblis yang sanggup menghancurkan kehidupan kami. Allah menyertai kami. Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan yang baru untuk memperbaiki hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beban yang biasa-biasa saja akan terasa sangat berat jika dipikul sendirian. Oleh karena itu, saudara, marilah kita saling membantu, saling mendoakan. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada teman yang mau mendoakan, yang mau peduli terhadap kita. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin.